Selamat malam semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini 1 Juli 2024 ya. Kita bahas dulu penerusan dari Outlook 1 minggu yang saya posting di hari Sabtu dan Minggu kemarin ya, untuk tanggal 1 sampai dengan tanggal 5 Juli tentunya. Tetapi khusus untuk video ini difokuskan dari tanggal 1 sampai dengan tanggal 2 Juli besok ya, hari Selasa. Tentunya kita bahas dari segi indeks dolar. Dari segi temperamento satu, harga ini ada gap kurang lebih itu di sini. Penurunannya untuk hari ini itu tertahan di level area support pertama weekly yang berada di kisaran level area 104.500 pembulatan, dan harga ini ketolak balik lagi menuju di bawahnya zona tengah atau sebagai pivot weekly yang berada di 105.75. Kuncinya untuk malam ini, kalaupun misalkan indeks dolar ini kedorong ke bawah ya, kuncinya adalah di level area history low minggu lalu sampai dengan support pertama weekly itu kurang lebih di kisaran area 103.72 sampai dengan 105.500. Ini mampu dijebol atau tidak. Kalau misalkan tidak mampu dijebol, dan untuk indeks dolar ini lebih memilih break di level area konfirmasi yang berada di 105.84, masih ada potensi mungkin akan terkoreksi dulu, bermain-main dari segi time frame kecilnya di antara 105.65 sampai dengan 105.84 sebelum melanjutkan perjalanan ke atas, retest di level area resisten pertama weekly. Kesimpulannya untuk indeks dolar ini sampai dengan besok, zona yang mesti dipantau bagian bawah adalah tetap 105.500 sampai dengan 105.400 pembulatan ya, atau 37. Kemudian zona tengahnya itu fokusnya 105.75 sampai dengan 105.84. Kalaupun dijebol, mungkin tidak jauh-jauh di kisaran level area tersebut, dikarenakan jarak untuk 105.84 sampai dengan level area 106 sebagai resisten pertama weekly ini dekat ya tentunya. Jadi kalaupun kedorong ke atas, break, mungkin akan ada koreksi sebelum melanjutkan perjalanan ke atas di 106.03. Tetapi kalau misalkan kehilangan level area support atau history low minggu lalu yang berada di 105.400, mungkin penurunan hari ini sampai dengan besok nggak jauh-jauh di kisaran level area tersebut. Jadi sedikit hati-hati untuk indeks dolar ya. Kemudian untuk gold, pergerakan untuk gold ini, harga bergerak ke atas menuju zona tengah atau sebagai pivot monthly yang berada di kisaran level area 2337 atau 2338 ya, kurang lebih secara otomatis dikarenakan tidak ada konfirmasi untuk setup planning yang pertama ini ada sedikit perubahan, cuman ini saya hapus dulu. Untuk planning yang kedua ini tetap ya kita bahasin dulu untuk yang planning pertama. Kalau misalkan zona tengah atau sebagai pivotnya monthly yang berada di kisaran 2337 dan history high minggu lalu yang berada di 2340, kalau misalkan dijebol, ada peluang untuk gold ini mungkin akan kedorong ke atas menuju level area 2350 sampai dengan 2355. Tetapi mungkin tidak akan langsung. Yang saya khawatirkan kalau misalkan di sini dijebol, akan ada koreksi dulu menuju 2332 sebelum melanjutkan perjalanan ke atas. Kalau misalkan level area 2340 dari segi time frame H4 nanti, maksimal adalah dari segi time frame daily tidak ada penutupan body candle di atas 2340. Sedikit hati-hati dikarenakan pergerakannya hari ini ya, dia itu awalnya di pivot weekly yang berada di kisaran 2316 sampai dengan 2322, kemudian bergerak ke atas menuju pivot monthly. Jadi pivot weekly ke pivot monthly yang mesti diantisipasi kalau misalkan nanti dia turun ke bawah, balik lagi bergerak di 2332, mungkin ada potensi akan menguji sekali lagi di kisaran level area 2316 sampai dengan 2311. Mana salah satu level area tersebut yang dijebol. Kalau misalkan nanti dari atas di sini dijebol, ini mungkin nggak akan langsung turun ke bawah. Yang mesti diantisipasi potensi terjadinya koreksi dari segi time frame kecilnya, ini mungkin akan terkoreksi dulu sebelum melanjutkan perjalanan ke bawah menuju level area 2300 atau sebagai support pertama weekly. Tetapi kalau misalkan setelah jebolnya level area pivot monthly yang berdekatan dengan history high minggu lalu di kisaran 2340, mungkin kalaupun ada kenaikan ini masih terbatas. Zona pantau sampai dengan besok malam itu berada di kisaran 2350 sampai dengan 2355, ini sebagai batas maksimal pantau sampai dengan besok. Untuk planningnya mungkin saya masih belum ada ancang-ancang, saya akan tunggu dulu dia jebol ke atas dulu 2340, baru koreksi ke bawah di kisaran level area 2332. Ini mampu bertahan atau enggak setelah jebolnya dari atas. Kalau misalkan mampu jebol, mungkin saya akan
tunggu konfirmasi pembalikan arah untuk ancang-ancang setup buy, tetapi targetnya nggak bisa jauh-jauh. Mungkin saya akan targetin di 2349 sebagai target untuk buy-nya, tetapi ini planning untuk day trade, bukan untuk swing ataupun 1 minggu ke depan ya. Kalau untuk 1 minggu ke depan planningnya masih tetap cari ancang-ancang setup sell untuk swingnya. Kalau untuk day trade ada peluang, mungkin saya akan masuk dulu, tetapi lotnya alokasi untuk minggu ini saya ada 0,25, mungkin saya akan masuk untuk buy-nya mungkin 0,02 terlebih dahulu, tetapi dari segi stop loss-nya akan saya taruh di bawahnya 2322 ini sebagai jarak untuk stop loss-nya. Tetapi kalau misalkan gagal tutup di atasnya 2340 dari segi time frame 4 atau daily, mungkin saya akan cari ancang-ancang setup sell. Yang akan saya pantau itu adalah ketika ada body candle yang tutup di bawahnya 2332 dari segi time frame H4 atau daily. Kalau misalkan ada, mungkin skenario sell saya ini akan aktif ketika terjadi koreksi dari segi time frame kecil di bawah level area 2337, planning sell. Tetapi kalau untuk day trade targetnya nggak bisa jauh-jauh, 2316 ini mungkin sebagai TP1, TP2 itu 2300-an kurang lebih di kisaran level area tersebut. Mana yang akan tercapai terlebih dahulu, jebol ke atas atau tutup di bawah 2332, nanti kita akan pantau. Jadi hati-hati, ini ada dua skenario. Kalau misalkan jebol ke atas, berani atau tidak. Kalau misalkan buy di kisaran kurang lebih ya di atas level area 2332 kalau sudah terjadi konfirmasi pembalikan arah yang valid. Tetapi dari segi stop loss-nya itu kurang lebih di kisaran level area 2332, sedikit di bawahnya itu ruang gerak sekitar 92 pip, tetapi dari segi targetnya ruang gerak sekitar 160 pip. Dengan catatan 2340 dari segi time frame 4 atau daily ini harus dijebol atau tutup di atas level area tersebut. Mungkin skenario buy ini akan aktif kalau misalkan terjadi koreksi ke bawah di 2332. Tetapi kalau misalkan 2340 tidak dijebol dan gold ini lebih memilih tutup terlebih dahulu di 2332 di bawah level area tersebut, secara otomatis skenario buy ini akan tercancel, tetapi digantikan dengan skenario sell untuk day trade-nya setelah ada penutupan dari segi time frame 4 atau daily di bawah 2332. Baru nanti kita cek dari segi time frame kecilnya, koreksinya itu untuk cari ancang-ancang setup sell itu cari sendiri, idealnya itu di bawahnya 2337 sampai dengan sedikit di atasnya 2332, sebenarnya sih nggak masalah untuk cari ancang-ancang setup sell. Dari segi stop loss itu ruang gerak sekitar 80 sampai dengan 85 pip. Kemudian untuk targetnya TP1 itu di zona tengah atau sebagai pivot weekly, ruang gerak sekitar 190, TP maksimal itu berada di support pertama berada di 2301 atau 2300 sebagai physical price level, ruang gerak sekitar 340-an pip. Jadi mana yang valid nanti kita akan cek lebih lanjut ya. Hati-hati untuk gold hari Senin, karena nanti jam 9 malam juga ada rilis fundamentalnya dari segi Amerika ya. Kalau misalkan kita liatin nanti jam 9 itu ada ISM, Indeks Manajer Pembelian dari ISM, dan 245 itu dari manufaktur ya. Nanti kita akan cek kalau misalkan data yang keluar itu nanti di bawah 51,3 ini mungkin negatif untuk USD, secara otomatis gold akan kedorong ke atas. Tetapi kalau misalkan positif, angka yang keluar itu di atas 52, hati-hati, bisa aja untuk gold ini langsung mendadak spike ke bawah. Yang kedua adalah di ISM-nya. Kurang lebih di sini ya, data sebelumnya itu kan 48,7 diperkirakan meningkat menjadi 49,2. Kalau misalkan di atas dari 49,2, secara otomatis dua data yang akan rilis nanti ini positif untuk USD, secara otomatis yang saya khawatirkan gold akan kebanting ke bawah lagi menguji level area kurang lebih di kisaran 2316. Kalau misalkan negatif, kedua data yang akan rilis nanti dengan cepat mungkin akan menuju 2350 sampai dengan 2355. Kemudian untuk GBP USD, pergerakan untuk GBP USD kita lihatin dulu. Pergerakan ini jebol atau bergerak di atas level area zona tengah atau sebagai pivot. Perhatikan di sini sebelum jebolnya ke atas, di sini juga membuat tahanan atau zona demand, dan kenaikannya itu tertahan di level area resisten pertama weekly. Saat ini bergerak balik ke bawah. Kuncinya GBP USD ini akan downtrend kembali jika ada penutupan di bawah 1.2646 dari segi time frame 4 atau daily. Kalau misalkan sudah mampu tutup di bawah level area tersebut, mungkin skenario sell ini akan aktif kembali, tetapi nanti kita lihatin dulu progresnya. Idealnya untuk cari ancang-ancang setup sell itu setelah ada penutupan body candle dari segi time frame 4 atau daily di bawah 1.2646, mungkin tinggal tunggu aja koreksi ke atas
selama harga ini tidak bergerak balik di atasnya 1.2668, secara otomatis mungkin skenario sell ini akan aktif. Kalau misalkan saya gambar planning sell itu nanti setelah jebolnya atau tutup body candle-nya di bawah 1.2646, itu idealnya cari sendiri di antara 1.2657 sampai dengan 1.2668 untuk planning untuk setup sell-nya. Tetapi dari segi stop loss-nya, ruang gerak itu sekitar 40 sampai dengan 45 pip di atas zona supply. Kemudian untuk targetnya itu TP1 berada di kisaran level area history low minggu lalu, ruang gerak sekitar 45 pip. Kemudian TP2 itu ruang gerak 76 pip yang berada di support kedua weekly. Ini kalau misalkan mau di hold sampai dengan hari Rabu. Tetapi kalau misalkan swing, masih ada peluang untuk GBP USD ini di kisaran level area support 3 weekly yang berada di 1.2537. Jadi mana yang valid nanti kita akan cek lebih lanjut. Untuk saat ini planning sell masih off, kecuali kalau misalkan rekan-rekan dapat harga di 1.2687. Kalau misalkan ya dapat di sini untuk target 1 atau TP1 itu idealnya itu kurang lebih di kisaran 1.2627, TP2 itu berada di 1.2582, tentunya sih nggak masalah. Untuk besok akan saya update kembali. Euro USD, pergerakan untuk Euro USD ini statusnya mirip juga dengan GBP USD. Harga ini gap langsung bergerak di atas resisten pertama weekly dan langsung menuju 1.0773 sebagai level area resisten 2 weekly. Untuk saat ini sebenarnya di sini juga sudah ada konfirmasi sebenarnya. Cuman sedikit telat kalau misalkan masuk sekarang. Cuman ya bebas aja. Tergantung planning masing-masing. Menunggu harga ini tutup di bawahnya 1.0733 dari segi time frame 4 atau daily, baru cari koreksinya masuk ke sell, tentunya sih nggak masalah. Tetapi kalau misalkan mau sell sekarang, pertanyaannya adalah berani atau tidak meresikokan dengan jarak stop loss itu ruang gerak sekitar 40 sampai dengan 45 pip yang berada di atas resisten 2 weekly. Tetapi dari segi targetnya, TP1 itu berada di kisaran level area support pertama weekly yang berada di 1.06800 pembulatan, ruang gerak sekitar 66 pip. Untuk targetnya TP2 itu ruang gerak sekitar 117 pip yang berada di 1.06400. Tetapi hati-hati kalau misalkan masih ada potensial ya, kalau misalkan GBP Euro USD ini nanti turun bergerak di bawahnya 1.0733 dan tutup gap yang ada di sini, masih ada potensi kenaikan sekali lagi koreksi dari segi time frame kecil sebelum melanjutkan tren ke bawah. Sedikit hati-hati untuk keputusannya, silahkan diambil masing-masing. Pastikan kalau tidak sesuai planning, tidak sesuai dengan analisa, jangan paksa masuk ke market. Selanjutnya adalah untuk audio USD. Dari segi time frame H1 kita bahasin dulu history high minggu lalu itu berada di 0.6688 ya, kurang lebih di sini sampai dengan level area resisten pertama weekly. Harga ini sudah retest di level area tersebut dan bergerak balik di bawah resisten pertama weekly. Idealnya kalau misalkan ada planning untuk cari ancang-ancang setup sell ya, mending tunggu. Kalau untuk swing, zona tengah atau sebagai pivot yang di sini dengan batas konfirmasi bawahnya ini 0.6645 ini dijebol terlebih dahulu, baru nanti dari segi time frame kecilnya koreksi ke atas, mungkin skenario sell untuk swing ini akan aktif kembali. Cuman untuk saat ini masih belum bisa digunakan. Tetapi kalau untuk day trade sebenarnya ini sudah aktif tetapi sedikit telat. Mending tungguin aja nanti di sesi Amerika harga ini mampu bergerak balik ke atas atau tidak. Kalau misalkan mampu bergerak balik ke atas, skenario sell ini akan aktif selama history high yang berada di 0.6688 ini tidak dijebol. Dengan catatan sebagai stop loss-nya itu ruang gerak sekitar 20 sampai dengan 25 pip. Dari segi targetnya, TP1 itu berada di batas konfirmasi bawah itu ruang gerak sekitar 32 pip, TP maksimal untuk day trade-nya itu ruang gerak sekitar 46 pip. Untuk saat ini, saya lebih memilih netral dulu. Kalau saya lihatin ini sedikit telat, kecuali ada kesempatan ini nanti balik ke atas dulu, ketolak di level area resisten 0.6677, mungkin skenario sell ini akan aktif. Tetapi kalau misalkan tidak mampu bergerak balik ke atas, saran saya adalah mending jangan dipakai dulu. Cek di 0.6645 ini dijebol atau tidak. Kalau misalkan dijebol, baru nanti cari ancang-ancang setup sell setelah terjadinya koreksi dari segi time frame kecilnya. Untuk ancang-ancang cari setup sell ya di antara
0,6677 sampai dengan 0,6662 kurang lebih di kisaran level area tersebut untuk ancang-ancang cari setup sell-nya setelah ada konfirmasi tutup di bawah 0,6645 dari segi time frame H4 atau daily. Untuk USD CAD, pergerakan USD CAD ini tertahan di zona tengah atau sebagai pivot weekly. Untuk hari ini, sebagai batas konfirmasi bawah itu tidak mampu dijebol yang berada di 1,3661 ya. Untuk outlook kemarin kalau nggak salah itu setelah harga dari bawah keluar atau bergerak balik di atas level area 1,3690 secara otomatis skenario buy ini akan aktif. Tetapi kalau kita lihatin progresnya, ada potensi ini mungkin akan terjadi koreksi satu kali lagi setelah harga ini mampu bergerak ke atas ya, 1,3714 ini retest level area resisten pertama weekly-nya, kemungkinan ada potensial ini mungkin akan kedorong ke bawah sekali lagi sebelum melanjutkan perjalanan ke bawah ya. Sedikit hati-hati untuk USD CAD. Kalau misalkan saya gambar ya, setelah retestnya dari level area resisten pertama 1,3714 ada potensi koreksi kembali retest di zona tengah atau sebagai pivot weekly-nya dengan batas bawah ini 1,36610. Kalau misalkan valid tidak dijebol ke bawah, ada peluang ini mungkin skenario swing dengan targetnya TP1 yang berada di 1,3773 sebagai TP1, kemudian TP2 1,3831 ini akan aktif kembali. Cuman untuk rekan-rekan yang dapat dari outlook kemarin yang ada buy di atasnya 1,3690 ya, kalau misalkan saya gambar untuk stop loss ya, karena ini sudah bergerak di atas zona yang diblok abu-abu, jadi untuk stop lossnya itu maksimal ruang gerak sekitar 40 pip. Tetapi dari segi targetnya, day trade itu history high minggu lalu itu sebagai target TP1, TP2 itu di resisten kedua weekly ruang gerak sekitar 80 pip. Cuman untuk rekan-rekan yang belum dapat, saran saya jangan paksa dulu, jangan masuk ke market, mending tungguin di 1,3714 ini di retest, koreksi ke zona tengah baru ambil. Ini idealnya kalau misalkan untuk swing. USD Swiss, pergerakan untuk USD Swiss ini didukung pelemahan dari Swiss ya, dikarenakan untuk tahun ini kan sudah 2 kali lagi pemangkasan suku bunga, totalnya adalah 50 basis point. Ini di outlook yang sebelum-sebelumnya ini sudah saya sampaikan ada peluang untuk jangka panjang. USD Swiss-nya itu akan bergerak di kisaran 0,9250 sampai dengan 0,9300. Masih ada peluang bergerak ke sana. Tetapi kalau kita lihatin untuk progres 1 minggu ke depan ini dikarenakan resisten pertama weekly yang berada di 0,8993 dan di sini kan juga sudah dijebol, saat ini berubah fungsi sebagai level area support. History high minggu lalu itu berada di kisaran level area 0,9009 atau 0,9010. Kuncinya adalah untuk malam ini USD Swiss ini mampu bergerak balik di bawah level area 0,8993 atau tidak. Kalau misalkan tidak mampu, dari segi time frame kecil, mudah-mudahan ada kesempatan sedikit koreksi ke bawah untuk cari ancang-ancang setup buy, tetapi targetnya untuk day trade itu berada di 0,9041. Kemudian kalau misalkan mau di-adjust ke swing ya, kalau misalkan memungkinkan nanti sebelum hari Kamis, target maksimal adalah 0,9089. Kalau misalkan saya gambar, kurang lebih kalau misalkan terjadi koreksi dari segi time frame kecilnya selama tidak bergerak di bawah 0,8993, mungkin skenario buy ini akan aktif, tetapi dari segi jarak stop loss ruang gerak sekitar 25 sampai dengan 30 pip tentunya sih nggak masalah. Untuk targetnya TP1 ruang gerak sekitar 40 pip, TP2 itu ruang gerak sekitar 85 sampai dengan 90 pip. Ini tentunya sih oke. Mudah-mudahan nanti ada kesempatan sedikit koreksi ke bawah untuk nekan risiko. USD Yen terakhir, untuk USD Yen saya lebih memilih netral dulu dikarenakan pergerakan tadi kan ada gap ke bawah dan gapnya ini kan sudah ketutup, harga ini langsung bergerak balik ke atas dengan cepat ya. Perhatikan aja setelah harga ini dari bawah level area resisten pertama weekly ini kan dijebol ya. Perhatikan di sini. Ketika menyentuh atau koreksi ke level area tersebut, harga ini langsung bergerak ke atas. Untuk saat ini masih retest di level area history high minggu lalu yang berada di 161,28. Kuncinya, kalau misalkan ada body candle dari segi time frame daily, ingat daily ya, bukan H4. Kalau misalkan body candle mampu tutup di atas level area tersebut sebagai history high minggu lalu, ini mungkin akan ada potensi koreksi terlebih dahulu
mendekati level area support yang berada di 160.86 sebelum melanjutkan perjalanan ke atas kembali. Kalau misalkan itu terjadi, TP1 itu berada di kisaran 161.500 sampai dengan 161.600 ini sebagai TP1. Kemudian TP2-nya itu berada di 162.13. Untuk lanjutannya mungkin saya akan update lagi besok ya kalau misalkan ada kesempatan. Ingat, jadikan video ini sebagai referensi, jangan dijadikan sebagai patokan. Segala keputusan risiko menjadi tanggung jawab masing-masing. Kalau tidak sesuai dengan planning atau analisa rekan-rekan semua, jangan paksa masuk ke market. Sekian, terima kasih, sampai jumpa di video yang selanjutnya.